Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Awal dari segalanya, marilah kita panjatkan kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Shalawat serta salam semoga tetap atas junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi utusan Allah untuk menyampaikan berita gembira dan kebenaran. Dan semoga kita dianggap beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang bulan Ramadan, bulan penuh maghfirah. Bulan Ramadan disebut sebagai bulan penyucian diri karena di bulan Ramadan ini Allah mencurahkan rahmat serta maghfirahnya kepada setiap hamba yang menunaikan ibadah puasa karena keimanan dan mengharap pahala darinya. Bulan Ramadan juga sering disebut sebagai bulan penuh maghfirah, di mana Allah memberikan ampunannya bagi setiap muslim yang memanfaatkan setiap waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sudah jelas bahwa bulan Ramadan merupakan bulan amnesti atau pengampunan besar-besaran. Nah, maghfirah atau ampunan merupakan kebutuhan vital manusia. Mengapa? Karena dalam 11 bulan yang lalu mungkin kita tidak merasa telah melakukan dosa atau kelalaian seperti melalaikan sholat, melalaikan puasa, segan membaca Al-Quran, segan beramal, lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, memfitnah, mengadu domba, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Jadi pada intinya mungkin kita tidak merasa telah melakukan banyak dosa, baik sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai orang tua, kerabat, sahabat, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita butuh yang namanya maghfirah dari Allah. Adapun amalan yang bisa dilakukan untuk menggapai ampunan dari Allah, di antaranya yang pertama, memperbanyak bertaubat. Bertaubat adalah salah satu hal yang perlu dilakukan di bulan Ramadan ini. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Allah telah menerima taubat seseorang, di mana seseorang tersebut telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, menyesali kemaksiatan yang telah ia perbuat. Yang kedua, memperbanyak membaca kalimat istighfar. Dan yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak melakukan kemaksiatan itu selama-lamanya. Nah, yang kedua, melaksanakan puasa. Puasa juga merupakan amalan yang bisa menjadi jalan untuk menggapai ampunan Allah. Dan yang ketiga, menghidupkan malam hari di bulan Ramadan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sangat menganjurkan menghidupkan malam hari di bulan Ramadan dengan tanpa mewajibkan. Dan beliau bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam hari di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh harap, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Namun patut dicatat bahwa maghfirah itu hanya bisa diperoleh lewat puasa dan sholat yang dilakukan dengan imanan wahtisaban, yaitu dengan kesungguhan atau keyakinan dan dengan kesabaran atau keikhlasan yang semata-mata untuk mencari ridha Allah. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang bersabar karena mencari atau mengharap ridha Allah, ulaika lahum uqbad dar. Termasuk salah satu dari mereka yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Maka dari itu, marilah kita bersabar dalam menunaikan ibadah puasa dan bersabar dalam melakukan sholat, termasuk sholat tarawih dan amalan-amalan puasa lainnya.
Jadikanlah Ramadan tahun ini sebagai sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah, agar kita termasuk salah satu hamba yang mendapatkan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.